Halo anak-anak, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan juga kami bisa duduk diam. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan sekarang kita mau dengar cerita dari Alkitab. Ya, dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Jadi, minggu kemarin Miss Ling udah cerita tentang orang-orang Israel yang mau pergi dari tanah Mesir karena dia diperbudak oleh Raja Firaun. Jadi mereka dikasih 10 tulah, ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi setelah 10 tulah itu dikasih, dan akhirnya apa yang terjadi sama orang-orang Israel? Kita lihat yuk. Nah, akhirnya pada tulah yang ke-10, Firaun, Raja Mesir itu kasih mereka pergi. Makanya mereka bisa pergi untuk menyembah Tuhan dan pergi dari perbudakan itu. Tuhan mau bebasin orang Israel untuk dia bisa pergi dari perbudakan. Jadi mereka pergi bersama apa itu? Ada apa aja tuh? Ada domba, ada keledai, ada unta, dan orang-orang Israel. Dan siapa? Ada Musa, ada Harun kan, pemimpin mereka. Nah, coba kamu lihat berapa banyak tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyak sekali. Banyak gak? Ada berapa banyak? Kamu bisa hitung gak? Banyak kan? Banyak sekali. Sampai kita gak bisa hitung. Sampai ujung-ujung sana, ya kan? Banyak sekali mereka. Mereka sama siapa aja sih perginya? Nah, ada istri, ada suami, ada anak-anak, semuanya pergi, ya kan? Mereka bebas dari perbudakan orang Mesir. Nah, mereka pergi bersama ternaknya juga, ya kan? Pada siang hari, Tuhan kasih mereka tiang awan. Apa? Tiang awan. Ini bukan yang tiang awan biasa-biasa, ini yang dari Allah. Lihat tiang awan. Dan ada tiang api. Nah, di situ ada tiang api. Coba kalian lihat. Kalau siang hari ada tiang awan dan malam hari ada tiang api. Artinya Tuhan beserta mereka. Ya. Ada gak kita dikasih tiang api? Nggak ada kan? Jadi ini spesial buat orang-orang Israel. Nah, setelah itu mereka jalan. Mereka berkemah. Mereka bikin tenda. Tenda di dekat Laut Tebrau. Nah, dekat Laut Tebrau. Dia bikin tenda karena mereka capek berjalan, ya kan? Akhirnya mereka buat tenda. Setelah itu, apa yang terjadi di Mesir? Ya kan? Di Mesir, siapa rajanya? Tahu gak namanya? Raja Firaun. Raja Firaun baru sadar, kenapa saya harus bebaskan orang-orang Israel? Siapa yang akan bangun tembok? Siapa yang akan bangun kota? Siapa yang bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu? Karena orang Israel yang kerja paksa untuk dia bisa membangun sesuatu, membangun kota, membangun apa-apa. Dia yang membangun, mereka yang membangun, dipaksa untuk kerja. Dan akhirnya raja orang Mesir suruh bilang, ayo kita pergi sekarang juga. Mari kita kejar orang-orang Israel. Nah, jadi orang Mesir kejar pakai kereta, pakai apa? Tadi lihat ya.
Nah, ada kereta, ada apa tuh? Nah, kamu lihat. Ada kuda. Ada kuda, ada kereta. Ini kereta yang merah-merah ini kereta ya. Sama kuda. Mereka pergi. Ayo kita pergi, katanya kan. Nah, mereka kejar. Nah, lihat. Akhirnya ada yang berlari tuh, lihat. Ya kan? Ada yang lari kan? Dia bilang, dia lapor kepada Musa dan Harun sama semua orang-orang Israel. Dia bilang, tolong, itu gimana ini? Orang-orang Mesir mengejar kita semua. Tuh lihat tuh, mereka bawa apa? Kuda. Ada bawa kereta. Mereka bawa senjata untuk tangkap kita balik. Katanya gitu. Gimana ini? Tolong kami, tolong, katanya gitu. Wah, denger ini orang-orang semua tuh, dia juga ketakutan. Aduh, Musa, gimana ini? Saya takut. Nanti saya mati. Harusnya kamu biarkan saja saya diperbudak di negeri Mesir. Walaupun kita disuruh paksa kerja, tapi kita nggak mati. Kenapa kamu buat kami mati di padang gurun? Mereka marah. Terus-terusan marah sama Musa. Akhirnya, tenang, kata Musa. Tenang, jangan marah-marah. Tuhan pasti akan tolong. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Dia berdoa, Allah Bapa, gimana ini caranya supaya kami bisa bebas dari orang Mesir? Dia berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab. Nah, masih dikejar-kejar, ya kan? Akhirnya Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya kan? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu. Angkat tongkat, ya kan, dipegang tongkat kan? Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, ya kan? Diulurkan ke atas laut dan belahlah air. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, dia disuruh Allah, setelah dia berdoa, Tuhan bantu dengan suruh angkat tongkat dan belah air laut. Nah, kamu lihat. Nah, akhirnya air itu dibelah. Jadi ada tempat kering buat jalan orang-orang Israel, dibelah. Itu airnya itu seperti tembok. Nah, kan di kanan dan di kiri. Jadi di sini kering. Orang Israel bisa pergi. Coba kamu bayangin, kamu bisa gak belah air? Coba kamu main air ya. Ini misalnya ini ember, ya kan? Di ember itu ada air. Airnya itu kamu belah pakai tangan. Bisa gak dia terbelah? Nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa lakukan mukjizat ini. Mukjizat apa? Yang bisa dilakukan oleh Allah, tapi manusia tidak bisa lakukan. Kita nggak bisa lakuin. Cuma Allah yang bisa mukjizat ini. Akhirnya terbelah dan orang Israel bisa berjalan untuk pergi dari kejaran orang Mesir. Lari, dikejar. Dia dikejar di belakang, masih dikejar-kejar sama orang Mesir. Tapi mereka, ayo cepat. Ayo cepat. Banyak kan? Kamu ingat gak berapa banyak? Banyak sekali orang-orang kan? Cepat. Dia jalan cepat. Mungkin ada yang berlari gitu. Supaya cepat. Karena orang Mesir punya kuda. Siapa yang pernah naik kuda? Kuda itu cepat sekali daripada kita yang berjalan. Harusnya bisa dikejar. Karena apa? Kuda itu lebih cepat daripada kita berlari, ya kan? Tapi Tuhan masih tolong. Nah, Tuhan buat apa? Lihat, ada kuda kan? Nah, kamu lihat ada kuda, ada keretanya. Keretanya ditarik oleh kuda. Jadi, rodanya itu jadi miring. Jadi itu setelah miring, jadi berat. Kudanya itu tidak bisa tarik keretanya, jadi berat. Jadi dia mau jalan, ayo cepetan kuda, cepat. Kita jalan, kita kejar orang-orang Israel. Dia bilang gitu kan, cepat kuda, cepat, katanya gitu. Nah, lihat kudanya sampai
gitu kan. Ini kan lihat kan, masih nggak bisa jalan karena berat. Siapa yang lakuin? Tuhan yang suruh supaya apa? Rodanya miring, jadi susah jalan. Kudanya pun nggak bisa tarik. Akhirnya lihat apa yang terjadi. Allah bilang kepada Musa, sekarang kamu ulurkan tangan kamu seperti yang tadi dan kamu tarik lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat. Air yang tadi gini kan, yang seperti tembok kan, kanan dan kiri kan. Setelah Musa tarik tongkatnya, jadi balik lagi. Jadi menyatu lagi airnya. Apa yang terjadi sama orang-orang Mesir? Orang Israel udah pergi. Orang Israel udah sampai ke ujung, ya kan? Orang Mesir masih di tengah-tengah laut kan? Jadi lautnya tertutup dan apa yang terjadi? Orang Mesir lenyap, tenggelam semuanya. Tuh, kamu lihat, semuanya tenggelam. Tidak ada lagi orang Mesir. Semuanya tenggelam. Jadi selanjutnya apa? Mereka bersuka cita, mereka senang bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan dari orang-orang Mesir. Jadi, adik-adik, apa yang kita belajar hari ini? Tuhan bisa melakukan mukjizat. Bukan kita yang melakukan mukjizat. Zaman sekarang juga nggak ada mukjizat ya. Udah nggak ada mukjizat lagi ya. Seperti yang kayak gitu. Nggak ada yang bisa belah lagi lautan. Nggak ada. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan masih bisa jawab doa kita. Misalnya kita minta tolong, kita sakit, Tuhan masih bisa sembuhkan. Tapi adik-adik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, anak-anak bisa sembuh. Tapi kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan, kamu harus apa? Bersukaria, ya kan? Kayak mereka bersukaria dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya telah disembuhkan dari penyakit saya. Nah, misalnya itu. Kalau mereka mengucap syukur karena dia dibebaskan dari perbudakan orang-orang Mesir. Jadi hari ini ceritanya sampai di sini saja. Jadi anak-anak bisa tahu tentang orang-orang Israel yang tadinya diperbudak oleh bangsa Mesir, sekarang sudah bebas karena Tuhan yang bantu. Tuhan yang mau tolong mereka. Jadi kita akan dengar cerita selanjutnya minggu depan. Oke? Dadah!